Sesuai harapanmu, akhirnya pihak ketiga hidupnya akan menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi sama orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, sesuai harapanmu. Akhirnya pihak ketiga hidupnya akan menderita. Ya, kenapa nih, teman-teman? Ya, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Pentacles. 5 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan dari dia dan pihak ketiga. Oke. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan banget teman-teman. Tentang bagaimana hubungan, tentang bagaimana kehidupan mereka yang memang lagi banyak masalahnya gitu ya. Apalagi ketika aku fokuskan energi ini terhadap energinya si pihak ketiga. Jadi kalau dikatakan hidupnya menderita, iya. Nggak bahagia, iya. Mungkin secara visualisasi, dapat aku jelaskan. Ada penyakit, ya, yang mungkin sedang menggerogoti mereka, dia ataupun pihak ketiga. Dan kemudian masalah ekonomi juga bermasalah di sini. Seakan-akan memang mereka udah nggak sejalan, teman-teman. Nah, jadi dari kartu ini cukup menggambarkan loh tentang apa sih yang namanya harapan kamu sesuai dengan harapan kamu, ya, sesuai dengan harapan kamu, mungkin ataupun mungkin doa-doa kamu ya. Mungkin tidak dapat dipungkiri lah ya teman-teman, siapapun orangnya lah ketika mungkin apa namanya telah dijolimi, disakiti, siapa sih yang mungkin bakal terima ikhlas gitu. Pasti hal yang pertama dilakukan adalah mendoakan yang buruk, berharap agar mereka juga merasakan bagaimana sakit hati yang kamu rasakan. Karena ketika kita berbicara terkait dengan pihak ketiga, berarti kan memang ada sebuah pengkhianatan di situ, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Cups. Nah, ini yang aku maksud tentang sebuah harapan gitu. Ya memang ini sesuatu hal yang bakal membuat kamu terkejut juga gitu. Jadi seolah-olah sumpahmu, seolah-olah ucapanmu, dan kemudian mungkin juga doamu, teman-teman, itu terkabulkan. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan hal tersebut, berarti kan memang selama ini Tuhan itu mendengar, teman-teman. Ya, dan bahkan mengabulkan. Ya bukan berarti sih itu semua karena sumpahmu, teman-teman, ataupun harapan kamu. Tetapi memang lebih tepatnya adalah mereka menuai. Ya, mereka menuai karmanya sendiri kok. Berarti ketika kita berbicara terkait dengan menuai karma, ya wajar dong ketika mereka berbuat buruk, maka karmanya buruk. Nah, aku punya Wheel of Fortune. Ternyata aku melihat ada sebuah roda kehidupan yang berputar, teman-teman. Roda kehidupan yang berputar. Nah, disinilah sebuah perubahan itu cukup terlihat nantinya. Ya, ketika kamu kemarin terpuruk, mungkin dihancurkan, benar-benar dihancurkan banget oleh si pihak ketiga. Pasangan kamu diambil, mungkin juga harta kamu direbut, diambil ya teman-teman. Sehingga membuat kehidupan kamu sengsara, pada akhirnya kamu akan bangkit di sini.
Ya ini tadi, ketika kamu berada di bawah, pada akhirnya roda kehidupan itu berputar. Dan disinilah ibaratkan ketika kamu meminta doa itu teman-teman ya, itu langsung menembus langit ya. Dan mungkin karena hal itu juga yang membuat karma itu cepat terjadi kepada mereka. Oke, nah jadi memang kehidupan mereka itu akan berganti ke bawah teman-teman. Ya inilah yang akan terjadi. Ya penderitaan yang mungkin gak bakal ada akhirnya. Ketika sudah penyakit, ya ketika ekonominya juga bermasalah. Dan bisa jadi di dalam hal-hal yang lain kehidupan mereka itu benar-benar hancur berantakan. Nah, kemudian aku punya Nine of Wands. Jadi memang dari kartu keempat ini teman-teman, kalau dikatakan hubungan mereka itu banyak penolakan, banyak pertentangan, ya, dan bahkan mungkin mereka terjerat di dalam hal-hal hukum ya, yang sifatnya tentang hukum gitu teman-teman. Bisa jadi mereka itu bermanipulatif ya, banyak menipu orang gitu ya. Kemudian mungkin mereka apa lagi nih teman-teman? Ya suka jahat terhadap orang lain, ya jolim terhadap orang lain. Ya pada intinya memang si pihak ketiga lah ya. Jadi si pihak ketiga ini sepertinya memang benar-benar menuai karmanya. Sedang ataupun atau segera gitu ya. Sedang atau segera. Nah, bisa jadi juga sudah merasakan tetapi dia masih berusaha untuk menyembunyikan. Takut, malu ketika mungkin kamu tahu, teman-teman, ya. Bisa jadi selama ini mereka selalu menunjukkan kemesraan dan kebahagiaan di depan kamu, teman-teman. Ya, artinya memang ingin terus membuat kamu tuh panas, ya. Dan tidak jarang sih aku melihat energi dari si pihak ketiga itu selalu saja datang untuk mengganggu mengusik kehidupan kamu. Apa itu? Magic guna-guna, teman-teman. Ya, dan pelet memisah ini cukup nyata. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Jadi dari kartu kelima ini menggambarkan yang demikian. Bahwasanya magic juga sering dikirimkan ke kamu. Mungkin ini juga lah, ya. Aku katakan teman-teman karena magicnya sendiri nih yang membuat si pihak ketiga itu ya karena gagal mungkin menyerang kamu, nyakiti kamu, menjalimi kamu, teman-teman, pada akhirnya kembali kepada si pihak ketiga itu sendiri, dan itu yang membuat dia bakal sakit, ya, yang bakal berkepanjangan dan mungkin tidak bakal pernah sembuh, teman-teman, ketika dia tidak pernah bertobat. Oke, next. Aku punya Five of Wands. Nah, dan kemudian memang di kartu ke-6 ini menggambarkan tentang bagaimana orang-orang juga pada benci kepada mereka loh, tidak suka kepada mereka. Dia melihat tentang bagaimana sikap mereka. Oke, mungkin sudah banyak yang tahu gitu. Ya, dan kemudian itu tadi suka menipu, berbohong, ya kan? Itu teman-teman yang membuat mereka juga sepertinya banyak dibenci, dikucilkan bahkan. Ini yang terlihat memang. Ya kalau dikatakan benar-benar sangat hina banget kehidupan mereka ya seperti itu teman-teman. Ya, dan ini juga yang akan membuat kamu ngerasa syok banget sih sebenarnya ya. Syok dalam arti bukan berarti sih kamu menyesal, ya tidak menyesal sih sebenarnya teman-teman. Karena ya mau bagaimanapun ya setiap perbuatan itu pasti bakal ada karmanya sendirilah. Perbuatan yang baik ya karmanya baik, perbuatan buruk ya karmanya buruk. Tetapi memang yang jelas aku lihat ya pada akhirnya memang si pihak ketiga kehidupannya akan benar-benar menderita teman-teman. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.